podcast kami. Kali ini kita akan membahas mengenai sastra angkatan 30-an atau Pujangga Baru. Sebelumnya saya Prameswari Regita Cahyani dan teman saya Winda Diana Mawati. Nah, sebelum masuk ke pembahasan sastra angkatan 30-an atau Pujangga Baru, menurut Mbak Winda, sejarah sastra itu apa sih? Menurut saya itu ya Mbak, sejarah sastra itu ilmu yang membahas tentang periode-periode kesusastraan. Terus ada aliran-aliran juga, jenis-jenis, terus pengarang-pengarang dan juga reaksi para pembacanya. Itu kan menurut aku ya. Kalau menurut Mbak Gita itu sejarah sastra itu kayak gimana? Kalau menurut saya, sejarah sastra itu ilmu yang mempelajari perkembangan sejarah suatu bangsa, daerah, kebudayaan, jenis-jenis sastra, dan lain-lainnya. Tetapi sejarah sastra itu juga berfungsi tidak hanya memberikan gambaran tentang perkembangan sastra suatu bangsa, tetapi juga memberikan perkembangan sastra daerah atau lokal. Gitu Mbak Win. Gitu. Tadi kan Mbak kita sudah menyinggung ya tadi sedikit tentang sejarah sastra dan juga fungsi sejarah sastra. Kalau boleh tahu itu menurut Mbak Gita jenis-jenis sejarah sastra itu ada apa sih? Kalau menurut saya jenis-jenis sejarah sastra itu yang pertama ada sastra embrional, yang kedua ada sastra angkatan 30-an atau Pujangga Baru ini tadi. Kemudian ada sastra angkatan 45, angkatan 66 dan lain-lainnya. Gitu Mbak. Nah, dari jenis-jenis sejarah sastra yang Mbak Gita sebutkan tadi, aku tertarik sama yang Pujangga Baru angkatan 30-an tadi Mbak. Kalau menurut Mbak Gita itu apa sih itu? Menurut saya sastra Pujangga Baru itu yaitu golongan sastrawan yang tersebar di tanah air yang bersama-sama menerbitkan sebuah majalah sastra yang bernama Pujangga Baru ini. Gitu. Mau menambahkan ya Mbak? Ya. Kalau boleh menambahkan sedikit itu angkatan Pujangga Baru itu kan menerbitkan majalah pada tahun 1933 kan? Ya. Itu dianggap juga sebagai berdirinya angkatan Pujangga Baru. Ya. Nah, di angkatan 30-an atau Pujangga Baru pasti kan ada tokoh-tokohnya ya Mbak Win. Nah, menurut Mbak Winda, siapa sih tokoh-tokoh yang melapori terbitnya majalah Pujangga Baru ini? Oke, menurut saya itu ada 3 tokoh yang terlibat dalam majalah Pujangga Baru ini, yaitu yang pertama itu ada Sultan Takdir Alis Jahbana, terus ada Armin Pane dan juga ada Amir Hamzah. Gitu Mbak. Nah, Mbak Winda kan sudah mengetahui ya tokoh-tokoh yang melapori terbitnya majalah Pujangga Baru. Dan di sini saya akan menambahkan bahwasanya di dalam Pujangga Baru itu ada tokoh utama yang terdiri dari 5. Yang pertama itu ada Sultan Takdir Alis Jahbana, lahir di Natal atau Tapanuli pada tanggal 11 Februari tahun 1908. Nah, kemudian yang kedua itu ada Sanusi Pane, lahir di Muara Sipongi pada tahun 1905. Kemudian yang ketiga itu ada Amir Hamzah, dia itu merupakan tokoh sastrawan yang mendapat julukan Raja Penyair Pujangga Baru, lahir di Binjai pada tanggal 29 Februari tahun 1911. Nah, kemudian yang keempat itu ada Amir Pane, lahir di Sipongi Tapanuli pada tanggal 18 Agustus tahun 1908. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Abdul Hadi, beliau lahir di Talung Bengkulu pada
pada tanggal 18 September tahun 1914. Itu Mbak Linda. Di sini saya ingin menambahkan karya-karya dari tokoh tersebut ya Mbak. Iya. Yang pertama tadi kan ada Sultan Takdir Al-Hijabana. Itu kan punya 5 karya ya. Yang pertama itu ada Tak Putus di Rundu Malang. Yang kedua itu ada Anak Perawan di Sarang Penyamun. Terus ada Diam yang Tak Kunjung Padam. Terus ada Tebaran Mega dan juga ada Layar Berkembang. Terus yang kedua itu Sanusi Pane itu punya 4 karya. Yang pertama itu Pantaran Cinta, Puspa Mega, terus Air Langga dan Kertayasa. Yang ketiga itu ada Amir Hamzah, jadi punya 2 karya. Yang pertama itu Buah Rindu dan juga Nyanyian Sunyi. Yang keempat itu tadi Armin Palen. Iya. Dia itu punya 2 karya. Yang pertama itu Habis Gelap Terbitlah Terang dan juga ada Kisah Antara Manusia. Yang kelima itu Abdul Hadi itu juga punya 2 karya. Itu yang pertama itu Dalam Lingkungan Rawat Berduri dan juga Sajak-sajak dalam majalah Panji Pustaka. Nah, setelah kita tahu tokoh-tokoh dan karya pada angkatan Pujangga Baru itu, setelah itu juga ada pembaharuan yang terjadi pada kesusastraan Indonesia, seperti pembaharuan puisi. Mereka itu merasa tidak puas karena menurut mereka itu puisi lama Indonesia itu kurang mampu untuk menampilkan perasaan pengarang itu semurni-murninya. Terus ada juga pembaharuan prosa pada angkatan Pujangga Baru itu lebih pada bentuk bahasa dan tema penceritaannya Mbak. Terus perkembangan prosa pada masa angkatan Pujangga Baru itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama itu ada bahasa yang dipakai itu harus merupakan bahasa modern. Terus juga setting yang menonjol itu masyarakat penjajahan. Kemudian itu ada drama. Perkembangan drama di Indonesia pada masa Pujangga Baru itu merupakan kelahiran drama tulis Indonesia. Dan setelah itu kan ada meredupnya angkatan 30 pada Pujangga Baru. Itu menurut Mbak Gita itu apa? Nah, menurut saya ya Mbak, meredupnya angkatan Pujangga Baru itu ditandai dengan kedatangan tentara Jepang pada tahun 1943 yang menyebabkan berhentinya penerbitan majalah Pujangga Baru ini. Namun angkatan 30-an ini tidak berhenti begitu saja, beliau tidak menyerah. Mereka tetap berusaha untuk menerbitkannya kembali. Namun usaha mereka itu gagal dan tidak membuahkan hasil. Tetapi setelah 6 tahun berjalan, banyak perubahan dan kemudian Pujangga Baru hanya tinggal namanya saja dan jiwanya sudah ketinggalan zaman gitu Mbak. Ada tambahan lagi dari Mbak Winda apa? Saya sudah kita mau rame Sudah. mungkin itu aja ya Mbak yang bisa kita diskusikan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Sekian dari kami, terima kasih. Bye.